Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang berbahagia sahabat Nusamba TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kenikmatan, kesehatan, iman Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi kita semua, terutama bagi ibu-ibu. Mungkin saat menyiapkan santapan untuk berbuka puasa, yaitu melakukan masak-masak. Kegiatan masak-masak itu tentu dilakukan pada saat kegiatan ibadah puasa kita masih berlangsung, sehingga kadang ibu-ibu itu mengalami keraguan, apakah ketika saya mencicipi masakan ini membatalkan puasa atau tidak. Sedangkan jika tidak dicicipi masakannya, khawatir nanti masakan tidak terasa enak, atau bahkan yang paling parah, mungkin suami atau anak tidak begitu suka atau tidak berselera untuk memakan masakan ibu. Jadi bagaimana sebenarnya problematika hukum bagi orang yang mencicipi masakan di saat menjalankan ibadah puasa? Hal ini berlaku juga bagi para pekerja di restoran, warung makan, atau catering yang lainnya. Jadi jawabannya adalah saya memetik dari Asar Sohabi, sebuah bait yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, la ba'sa ayyaqadu khalla awil syai'ah la yamsihu wa huwa shaimun. Yang artinya adalah tidak masalah bagi orang yang mencicipi cuka, dalam hal ini ya, khola itu maknanya cuka, atau sesuatu yang serupa dengan itu, entah itu masakan, minuman, atau dan yang lain sebagainya, selama hal itu tidak sampai masuk ke tenggorokan, tidak sampai masuk ke kerongkongan, maka si pencicip masakan tersebut masih dihukumi orang yang berpuasa. Sehingga patokannya di sini adalah selama dzatiyah atau barang atau zat yang dicicipi itu tidak sampai masuk ke kerongkongan. Jadi kalau mencicipi kan hanya di lidah ya. Pokoknya selama lidah itu mencicipi bisa merasakan rasa ini sudah pas, kurang asin atau terlalu manis atau kurang asam, sudah selesai, hentikan di situ. Jangan kemudian dilanjutkan atau sampai menelan masakan atau minuman tersebut. Kalau itu tentu dihukumi menjadi haram. Jadi kalau hanya sampai mencicipi, itu hanya sampai batas hukum makruh. Nah, makruh ini tidak sampai haram. Karena apa? Makruh adalah pertengahan sebelum hukum menjadi haram. Jadi makruh adalah hukum di mana ada potensi menuju haram. Jadi tidak sampai pada haram tersebut. Ya. Seperti halnya misalnya orang habis sahur, kemudian dia tidur, kemudian bangun tidur, dia lupa tidak gosok gigi. Di sela-sela giginya mungkin masih ditemukan sisa-sisa makanan tadi pagi. Apakah itu membatalkan puasa? Tidak. Selama ketika Anda merasakan ada sesuatu sisa makanan, langsung dibuang, jangan kemudian ditelan. Nah, jadi begitu ya. Dan batas makruh ini adalah satu, selama tidak disengaja ya. Jadi orang dari luar tidak sengaja kemudian dia memakan sesuatu, tidak sengaja, dia sadar, oh aku sedang puasa, maka tidak kena hukum membatalkan puasa.
Kemudian kalau disengaja, maka bagi ibu rumah tangga yang sedang memasak atau pekerja restoran, maka ada kekhususan bagi dirinya untuk melakukan pekerjaan tersebut, bahkan tidak sampai dihukum makruh, gitu ya. Atau yang kedua, bagi ibu-ibu yang menyuapi anak kecil, menyuapi makan pada anaknya, kemudian mengkunyahnya, selama kunyahan makanan tersebut tidak sampai tertelan, ya, kita kunyah kemudian keluarkan terus disuapkan ke anak, maka itu juga diperbolehkan, tidak sampai batas makruh apalagi haram. Nah, hujah atau landasan syariat dari problematika mencicipi makanan ini juga diperkuat oleh para ulama Kufiyun atau ulama-ulama dari Kufah. Dalam kitab Umdatul Qari, syarah dari kitab Sahih Bukhari, di situ ditulis bahwa idza lam yadkhul khalquhu wa saumuhu tamun, yang artinya adalah apabila seseorang, ya, mencicipi masakan, selama masakan tersebut tidak sampai masuk ke tenggorokan atau ke kerongkongan, maka puasa orang tersebut masih dianggap sempurna. Artinya tidak ada cacat, tidak ada makruh pada puasanya tersebut. Sehingga bagi ibu-ibu yang sedang memasak atau ibu-ibu yang menyuapi anaknya, jangan ragu bahwa puasa ibu-ibu masih tetap sah dan sempurna dijalankan hingga akhir waktu. Dan juga bagi bapak-bapak, saudara-saudara yang bekerja sebagai chef atau tukang masak di restoran maupun di warung makan, lanjutkan profesinya, bahwa puasa bapak ibu masih tetap sah dan sempurna, sehingga bagi kita semua tidak ada keraguan dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga hal ini bisa menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada ilmu manfaat untuk kita semua, sehingga bisa menambah, meningkatkan nilai kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.